I'm expecting at least all time high dari Bitcoin ini tuh 2 kali lipat dari all time high di bull market sebelumnya, which is ya 2021 ya. 2021 itu kan 69.000. Jadi at least worst case scenario itu target untuk Bitcoin di bull market kali ini itu ya berarti sekitar 130 ribuan ya. Halo guys, balik lagi nih ke Cuan Talks Ajaib Alpha. Yeay, tepuk tangannya dulu guys. Nah, kali ini aku udah bareng sama seseorang yang pasti kita bakal bahas-bahas soal aset kripto dan kawan-kawannya ya. Yang pastinya ini seseorang itu adalah yang pasti udah ganteng. Terus bisa denger ya dari suaranya ya. Kira-kira siapa ya? Terus muda, bersahaja, dan yang pastinya pintar. Nah, kira-kira bisa tebak kan guys siapa? Ini yang belakang udah pada malu-malu. Oke, kita langsung sambut aja Kak Alvin Tanasta. Yeay. Boleh disapa Kak. Penonton-penontonnya nih Halo yang semua. Halo. udah terkesima kayaknya nih sama Kak Enggak lah, Alvin. Dan biasa udah aja. nungguin juga. Enggak lah. Kita collab sama Kak Alvin kebetulan ya. Nah Kak, kita di sini tuh ya seperti biasa ya kita bakal ngobrol soal aset kripto dan yang lainnya segala macam. Nah, cuma sebelumnya aku mau nanya, Kak Alvin kabarnya baik? Baik banget, Vanessa. Baik banget loh. Jadi ya market kripto sih sekarang sih posisinya masih oke sih ya sebetulnya ya. Meskipun Bitcoin turun kan kemarin, tapi Iya betul. kalau kita bandingin dari 2 tahun lalu kan masih naik lumayan banyak ya. Betul. Iya. Jadi baik banget ya. Iya, baik banget. Oke, aku setuju sih Kak kalau itu ya. Memang kalau dibandingin sama 2022 apalagi ya. Ya Oh kan? ya, 2022 kan parah banget. Parah banget Bitcoin itu. menyentuh 20 ribuan. Benar, USD. makanya itu kayaknya nightmare-nya semua orang ya. Iya. Nah, tapi berarti portonya aman dong Kak, kalau dari kabarnya aja udah baik ya. Aman. Aman. Jadi kebetulan memang porto kripto, porto saham, semuanya lah itu nggak tahu ya, lagi doing well sih sekarang. Oh, lagi doing well, iya. Bisnis juga doing well. Jadi Benar. ya lumayan banyak rezeki lah akhir-akhir ini. Ya biasanya awal tahun emang kebanyakan kayak gitu kali ya siklusnya ya. Iya, tapi meskipun market sekarang belum terlalu naik banget ya. Benar, masih sideways bisa dikatakan ya, bisa dikatakan sideways. Nah, Calvin, kali ini nih di podcast kita kali ini kita bakal bahas soal altcoin big caps versus Bitcoin. Nah, kira-kira mana sih nih yang bakal lebih membawa cuan gitu ya, kan yang pasti yang diinginkan oleh investor dan trader ajaib kan yang pasti yang bawa cuan kan gitu. Nah, aku sebenarnya kepo sih Kak, penasaran gitu. Kira-kira kalau misalkan Bitcoin ini kan memang sudah sempat naik ke atas 100.000 ya, maksudnya udah menyentuh all time high barunya, betul ya. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih Kak potensi Bitcoin itu bakal menyentuh lebih dari all time high-nya di dalam waktu dekat ini gitu? Dan kira-kira menurut Kak Alvin nih faktor apa aja sih yang bakal membawa Bitcoin itu ke level selanjutnya? Iya, menarik nih Vanessa. Mungkin kita bisa ngomongin dari Bitcoin dulu ya. Jadi kalau kita lihat harga sekarang itu kalau nggak salah sekarang 88.000 ya. Betul. Tadi pagi kalau aku cek. Jadi ini tuh sebenarnya nggak terlalu tinggi dari all time high di bull market sebelumnya di 2021-2022. Itu kan kalau nggak salah gue inget itu 69.000 USD kan. Gitu. Dan memang tiap kali bull market return dari Bitcoin itu pasti berkurang. Jadi kalau kita lihat dari sejarah dari bull market sebelumnya kan return Bitcoin itu sudah nggak se-exponential dulu lah. Mungkin bull market tahun berapa 2013, 2017. Tapi I'm expecting at least all time high dari Bitcoin ini tuh 2 kali lipat dari all time high di bull market sebelumnya, which is ya 2021 ya. 2021 itu kan 69.000. Jadi at least worst case scenario itu target untuk Bitcoin di bull market kali ini itu ya berarti sekitar 130 ribuan ya. 130 ribu, 140 ribuan. Oh, berarti optimis ya, menyampai target angka segitu ya Bitcoin ya?
Iya dibilang optimis sih nggak terlalu optimis juga ya. Kayaknya lebih banyak orang yang targetnya lebih tinggi lagi ya, Iya, 200 benar-benar. ribu. Benar-benar banyak banget loh Kak pakar-pakar Bitcoin atau aset kripto yang lain yang udah bahkan Ya. 250.000 itu juga mereka berani bilang kalau Bitcoin itu bakal nyentuh 250.000 gitu di akhir tahun 2025. Tapi memang kalau kita lihat pun dari sisi makro kayaknya berpotensi aja ya Kak ya. Makro sebenarnya kalau gua rasa sih sekarang agak lumayan mendukung karena kan suku Mm-mm. bunga US itu nggak terlalu tinggi kan. Betul. Suku bunga US itu nggak terlalu tinggi. Inflation juga masih under check ya. Kalau di Amerika dan di Indonesia, apalagi di Indonesia inflasi ini rendah banget kan. Mm-mm. Kemarin baru keluar data inflasi itu 0,8%, gitu kan. Dan menurutku ini benar karena kalau kan kadang ada creator yang bilang atau siapa yang bilang oh inflasi di Indonesia ini sebenarnya nggak segitu, misal 15% atau 10%. Well, I mean kita lihat harga lah, banyak harga yang itu yang udah nggak naik for the past like 5 or 10 years gitu kan. Mm-mm. Kalau gua ingat periode inflasi tinggi itu waktu gua SD. Waktu gua SD SMP, itu tahun berapa ya? Gua kelahiran 95, mungkin tahun 2000-an ya. Ya, Itu inflasi itu gede 2000-an. banget. Jadi gua bisa nih. Waktu itu gua ingat mungkin gua waktu lagi kelas 3 SD, terus gua meranjak ke kelas 6, harga makanan di kantin itu bisa hampir double gitu loh. Kalau sekarang kan we don't see that happening anymore kan. Yeah. Kalau kita bandingin di tahun 2020, harga makanan nih kurang lebih sama sih sama sekarang, ya kan? Iya. Gitu. Benar-benar. Nah, karena tadi Kak Alvin bahas kalau suku bunga kan emang sekarang nggak begitu tinggi gitu ya. Cuma sekarang kan lagi rame banget nih perang dagang lah segala macem. Oh, ya. Nah, ya faktor geopolitik ini tuh sebenarnya seberapa ngaruhnya sih dia ke pergerakan harga Bitcoin lah terutama ya. Menarik. Geopolitik ya. Ini kalau menurut pribadi gue sendiri sih nggak terlalu pengaruh ya sebenarnya ya. Nggak terlalu ya. Karena Bitcoin ini kan alternatif aset class ya. Jadi dia beda dengan saham, dengan aset-aset tradisional lainnya gitu kan. Kalau saham kan mungkin tension geopolitik kan kadang itu kan bisa ngurangin omset perusahaan kan. Iya, betul. Ya kan? Betul. So China sama US dia ada tension, geopolitical tension. Nah yang kita tahu contohnya Apple itu they're getting 20% of their revenue itu dari China. Jadi omset 20% dari omset perusahaan Apple ini dari China gitu kan. Jadi makanya kalau ada tension kan itu bisa direfleksikan ke stock pricing-nya kan. Yeah. Tapi kalau Bitcoin ini justru itu kan malah alternatif risk asset kan. Betul. Jadi kayak nggak terlalu ngefek. Kalau ada efek pun mungkin malah bisa lebih bagus gitu kan. Jadi orang lari ke safe haven gitu kan. Iya, benar. Bitcoin sebagai safe haven gitu sih. Iya, setuju. Nah, Kak Alvin nih, kalau misalkan kita kaitin gitu, Bitcoin kan sering banget dikaitin dengan ya nggak jauh-jauh sama ETF gitu ya. ETF Bitcoin kan disetujui itu awal tahun 2024 deh. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, dan emang semenjak itu tuh Bitcoin sempat naik terus gitu ya sampai tahun lalu pun ada Bitcoin halving. Itu juga naik terus tuh akhirnya dia. Seperti biasa pun kalau siklusnya itu kan setahun setelah halving biasanya bull ya. Biasanya ya kan, biasanya gitu. Nah, cuma kan memang balik lagi kalau soal ETF itu ada inflow, ada outflow gitu. Nah, seberapa besar sih dampak si ETF ini nih kira-kira bisa memicu lebih banyak institusi-institusi yang masuk ke kripto, karena memang seperti yang kita tahu ketika banyak institusi yang masuk ke kripto, otomatis aset-aset kripto akan semakin bersinar segala macem gitu. Nah, kira-kira seberapa besar sih kaitan si ETF ini nih gitu untuk menarik institusi yang masuk ke kripto? Pasti ngefek sih ya, karena kan yang duitnya banyak kan dia memang institusi ya. Kalau retail mungkin secara numbers kita harus banyak banget ya buat driving up the price gitu. But kalau institusi kan sebenarnya apa ya, duit-duit yang ada di institusi itu kan source-nya banyak ya. Jadi kayak kalau MicroStrategy itu dia dari convert surat utang ya.
ya kan, terus dibuat jadi beli Bitcoin gitu. Mungkin ada yang dari pension fund gitu, jadi pension fund nggak tahu ya, mungkin suatu negara atau apa, itu kan jumlahnya kan masif juga kan. Betul. Gitu. Jadi kalau memang duit-duit yang dari institusi itu memang beneran masuk Bitcoin, ya pasti harganya bisa keapresiasi lumayan banyak. Tapi balik lagi, sekarang market cap Bitcoin itu juga udah lumayan gede kan. Iya. Jadi berapa ya kalau nggak salah terakhir ya, mungkin bisa diambil datanya. Tapi tiap hari kan berbeda juga ya. Iya, tapi harusnya sih udah besar banget ya. Mungkin udah top 15 atau top 10 bahkan aset ya di dunia ini sih. Tapi yang jelas masih lebih kecil dari emas. Oke, I see. Nah, aku penasaran juga nih sama Calvin. Kira-kira menurut Calvin ada nggak, sebutin mungkin 3 sampai 5 aset kripto, aset big caps ya, yang pasti ya. Pokoknya selain Bitcoin gitu, yang kira-kira pastinya bawa potensi cuan lah gitu, atau nggak usah berpotensi cuan sih, yang seenggaknya meskipun dia turun tapi kayaknya dia akan berpotensi menurut narasinya gitu, dia akan berpotensi naik nih ke depannya gitu. Mungkin 3 sampai 5 Kak. Nah, kalau sebenarnya altcoin lainnya sekarang gue nggak terlalu ngikutin sih, Vanessa, karena memang zaman gue aktif banget di crypto itu 2021 ya. Waktu itu gue beneran ngikutin ya perkembangan altcoins. Cuman begitu bear market datang kemarin 2022 itu memang I switch, strateginya itu memang lebih banyak Bitcoin. Jadi memang kemarin pada jualin altcoin buat beli Bitcoin. Betul. Jadi makanya kemarin dapat average rendah juga. Gitu. Jadi total average dari semua Bitcoin holding yang gue punya sekarang itu kalau nggak salah 30.000 USD. Oh, oke. Jadi sekarang pun turun ke 88.000, duitnya masih hampir 3 kali lipat. Iya, benar. Iya. Benar. Oke. Nah, tapi Calvin familiar, maksudnya pernah tahu dong tentang Ethereum atau pernah masuk ke Ethereum? Pernah, pasti. Masuk. Iya. Nah, untuk saat ini kan bahkan Ethereum ini menjadi yang punya market cap terbesar ya setelah Bitcoin. Iya, masih kedua terbesar. Nah ya, kira-kira kedepannya gitu, meskipun ya kita nggak tahu ya pergerakan market akan seperti apa, tapi kira-kira kedepannya itu Ethereum apakah masih punya nih potensi untuk tetap menjadi number 2 gitu ya di coin market cap dan segala macamnya di tempat-tempat trading view yang lain, atau ada satu koin yang lain yang kira-kira jadi pesaingnya si Ethereum nih gitu. Iya, kalau Ethereum sendiri itu kan kalau menurut gue koin selain Bitcoin atau mungkin yang ya bisa dibilang selain Bitcoin aja sih. Itu kan kita harus lihat utility-nya kan. Kalau Ethereum sendiri ya gue dari tahun 2020 pakai itu gas fee-nya terlalu mahal. Jadi kan gue mikir juga ya ngapain orang pada pakai Ethereum. Jadi kemarin waktu tahun 2021 itu begitu keluar Binance Smart Chain itu orang-orang udah pada pindah ke situ gitu. Jadi udah pada pindah ke Binance Smart Chain yang fee-nya itu jauh lebih murah gitu kan. Jadi ya memang gue dari dulu kurang suka lah sama Ethereum, karena ya balik lagi gue nggak menemukan ada utility di balik itu gitu kan. Tapi kalau Bitcoin kan gue belinya karena different reason kan, karena it's a store of value gitu kan, seperti digital gold gitu kan. So jadi kalau altcoin mindset gue udah beda. Jadi belinya bukan karena it's a store of value, karena utility-nya apa gitu kan. Kalau gue nggak suka utility-nya ya ngapain gitu kan. Nah, tapi kalau aku juga mungkin pastinya investor sama trader apalagi ya kan kepengen tahu nih, apalagi dari Calvin gitu ya, kayak tips ngatur portofolio gitu antara altcoin atau BTC atau bahkan mungkin Calvin Bitcoin Maxi gitu ya. Nah, kalau menurut Calvin itu kira-kira berapa persen sih Kak antara altcoin atau BTC atau bahkan meme coin gitu? Itu kira-kira berapa persen? Kan pasti masih banyak ya yang iseng-iseng masuk ke meme coin gitu ya. Padahal sebenarnya jangan kayak gitu ya guys ya. Tetap harus do your own research tergantung sih. Jadi kalau ngomongin komposisi portofolio kripto itu sebenarnya
berubah terus juga. Tergantung dari awal aku invest itu aku malah lebih banyak altcoins gitu daripada Bitcoin gitu kan. Tapi begitu semakin ngenalin dunianya itu ya semakin lihat oke, Bitcoin ini memang yang paling oke gitu sih. Dan kalau sekarang kurang lebih mungkin 50 to 60% di Bitcoin. Terus 20 sampai 30 itu di stable coins. Jadi stable coins, USDT, USDC. Iya. Itu kan yieldnya lumayan ya. Iya, betul. Jadi yieldnya lumayan, terus dolar juga terus naik. Dan sisanya 5-10% baru di altcoins gitu sih. Oke. Berarti emang ya 50% di BTC, terus sisanya juga kita bisa masuk ke stablecoin ya. Ya memang stablecoin cocok sih buat yang pemula-pemula tuh, menurut aku cocok sih juga buat masuk ke stablecoin. Simpan duit nganggur juga ya. Betul. Ya meski masih ada resiko sih sebenarnya kita simpan tokenize itu ya USD, tapi tetap mungkin lebih sedikit ya resikonya daripada beli kripto. Iya, tapi ingat ya guys, ini disclaimer on, ini masih tetap sesuai sama trading plan kalian, manajemen kalian, tetap ya guys. Nah, terus kalau tadi aku keinget sama Calvin itu bahas kalau misalkan Bitcoin itu bisa nyentuh ke harga 130.000 sampai 140.000 ya, kira-kira. Nah, kira-kira itu saat ini nih, kita ngomongin saat ini aja deh. Sekarang kita syuting tanggal ini guys, kita syuting tanggal tanggal berapa? 26 ya? 26 ya? Ya, kita syuting tanggal 26 Februari 2025. Kira-kira saat ini nih, itu kita lagi di fase early bull atau emang udah mau mendekati harga puncak? Kayak mungkin sekitar 1 bulan lagi gitu tiba-tiba. Kalau menurut gue sih udah tengah-tengah ya. Oh, udah di tengah-tengah. Ya. Karena kalau kita lihat history ya, kita lihat sejarah tahun 2021 kemarin, itu kan peaknya sempat 2 bull marketnya. Jadi Bitcoin sempat ke 64.000, terus ini jeblok lumayan loh. Jeblok lumayan sampai ke 30.000, baru naik lagi ke 69.000 kan. Itu jeblok itu periodenya itu cuma sebentar, cuma like 3-4 months, 3-4 bulan. Nah itu banyak yang bilang, oh ini bisa jadi ini kayak bear market gitu. Tapi kalau bear market pun kenapa durasinya cuma segitu? Jadi menurutku itu it's just a correction within the bull market gitu sih. Jadi mungkin ini teman-teman yang harus waspada sekarang juga. Jadi during the bull market bisa ada correction yang lumayan juga. Kan kalau we look at the historical data ya kan, dari 64.000, 30.000 itu minus 50% lebih loh. Gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, aku pengen tahu dong, Calvin mungkin bisa mengencourage para investor trader atau bahkan mereka nih yang muncul podcast ini di home YouTube-nya gitu. Aku pengen pandangan dari Calvin buat mereka-mereka nih yang masih belum mulai investasi aset kripto. Menurut Calvin, kenapa mereka tuh harus mulai investasi aset kripto gitu? Dan kira-kira kenapa mereka harus mulai investasi aset kripto? Jadi kalau gue sendiri ngelihatnya kripto ini sebagai alternatif investment kan. Kalau buat gue sendiri ini bukan investasi yang utama. Gitu. Cuman memang kita diversifikasi lah. Ini kan jadi kripto itu kan very uncorrelated to the stock market kan, dan hal-hal investasi tradisional lain, gitu kan, pasar obligasi dan lain-lain. So dan kalau kita memang nggak mau terlalu mikir, ini kan ibarat kalau kita ngomongin ya, gue ngomongin Bitcoin aja ya. Jadi kalau beli Bitcoin kan kayak beli emas kan. Sebenarnya karena Bitcoin is digital gold. Gitu. So dan emas sendiri kan learning curve-nya kan nggak banyak ya. Pokoknya ya udah mungkin sebenarnya beli nabung tiap bulan juga oke. Kalau views-nya jangka panjang ya Bitcoin is the same gitu. Cuman kalau memang mau timing the market sedikit ya bisa aja dicoba gitu kan. Kalau memang market lagi down ya udah beli banyak gitu. Ya gitu sih. Tapi ya balik lagi harus percaya sih sama asetnya. Jadi kalau nggak percaya itu
kalau kita nggak percaya sesuatu kan, kalau turun kan kita jadi panik, Iya benar, terus pasti jual. benar. Psikologi trading memang itu susah banget ya untuk investor atau trader pemula tuh. Wah, Makanya gue ngomong juga, ini Vanessa, jadi kripto ini sebagai alternatif investment. Jadi jangan yang mungkin, ya ini tergantung ya seberapa percaya lagi. Tapi benar. kalau gue pribadi, gue bukan yang utama gitu. Jadi makanya gue tenang, kayak Bitcoin ke 130.000 ya bagus, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Jadi tenang aja. Nggak semua orang punya mental kayak Calvin nih masalahnya nih emang. Tapi memang dibutuhkan sih mental kayak gini. Karena memang sayangnya banget mungkin masih banyak di sini yang investasi nggak cuma ke Bitcoin gitu ya, mungkin ke tempat-tempat instrumen-instrumen investasi yang lain, tapi masih ada yang pakai uang panas, nggak pakai uang dingin. Itu dia sih yang jadi problem. Terus dikit-dikit uangnya ditarik gitu bener. kan, tarik lagi kan. Sebenarnya kalau uang sudah kita decide buat investasi, jangan ditarik lagi gitu. Kalau tarik lagi nggak tumbuh-tumbuh dong portofolio. Iya benar gitu, niatnya DCA tapi ujungnya ini untung sedikit, tarik deh kayak gitu tuh. Ya benar tuh, itu problemnya kita sini sekarang. Dan ya emang kalau dalam investasi dan dalam apapun sih ya emang nggak ada habis-habisnya kata belajar sih ya. Iya. Ya sekarang aja dari aku sendiri, crypto market ini kan cepet banget ya. Benar. Dan gue benar-benar memperhatiin market itu kan di 2021, 2022 ya. Itu kan gue waktu itu sempat jadi analis di CryptoQuant. Jadi on-chain crypto analytics. Jadi lumayan tahu banyak hal lah. Jadi baca data on-chain gitu-gitu. Tapi kalau gue lihat sekarang, waduh, sekarang itu udah banyak hal yang berbeda gitu di crypto market. Kayak mungkin kalau kita ngomongin coin micin ya, meme coin itu. Cara beli meme coin itu sekarang juga beda katanya. Katanya ada yang pakai bot lah, ada yang pakai ini. Nah itu waktu zaman gue dulu di 2020 itu kita masih manual. Jadi kita kalau di BNB itu kita pakai pancake swap gitu kan. Kita tukar BNB-nya sama coin micin ini gitu, kirim ke Trust Wallet gitu-gitu. Dan sekarang kayaknya metodenya itu beda gitu. Jadi kayak wow, ini benar-benar pesat banget sih perkembangannya. Padahal itu baru 4 tahun yang lalu loh ya Kak. Bukan 10 tahun yang lalu gitu maksudnya ya. Ya tapi emang kripto sangat cepat ya. Iya, makanya ini balik juga ke tadi, altcoin itu resikonya di situ kan. Jadi tiap bull market kan trennya bisa berubah. Jadi kalau memang gua mau yang benar-benar aman banget, yang gua nggak perlu mikirin banget, ya udah just buy Bitcoin gitu sih. Benar. Nah terakhir nih Kak, udah pertanyaan terakhir aja nih guys. Ternyata nggak kerasa. Menurut Calvin, pandangan Calvin aja deh. Apa sih kira-kira skenario terbaik dan terburuk yang akan terjadi di sisa market sisa di 2025 inilah gitu. Walaupun kita masih di awal tahun ya. Kira-kira apa sih skenario terbaik dan terburuknya apalagi untuk aset kripto? Kalau terburuk ya. Nah, gue kadang maksudnya terburuk dan terbaik kan relatif ya. Kalau Bitcoin koreksi ke 60.000, menurut gue, bagi gue masih bagus-bagus aja sih. Tapi bagi orang yang gitu average-nya 100.000 USD, benar, kan mereka menangis ya. Kalau gue tenang aja karena average-nya udah di 30.000-an gitu sih. Tapi memang yang mungkin agak unexpected di bull market kali ini ya, memang altcoin itu naiknya payah sih. Jadi banyak altcoin ini naiknya payah gitu dan bahkan malah turun gitu sih. Dan ini agak berbeda dengan bull market sebelumnya di 2021, 2022 itu literally semua altcoin itu naik. Jadi mau yang aneh-aneh banget. Jadi Dash, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XLM gitu, XRP itu naik lagi. XRP kayaknya sekarang naik juga ya lumayan ya. Cuman ya kan kita bisa hitung jari lah sekarang altcoin yang naik paling Solana, XRP gitu aja kan. Lainnya pada stagnan dan semakin jelek gitu sih. Jadi memang kayaknya ini tuh produk dari crypto investor sama market jadi lebih pintar aja. Mereka bisa ngeseleksi mana nih koin yang beneran bagus dan mana yang enggak. Dan yang enggak ini akhirnya dihukum sama pasar gitu kan. Dapat punishment dari pasar. Ya udah harganya kan nggak naik-naik gitu kan. Kayak Ethereum fee mahal, ya udah ini hukuman buat Ethereum gitu kan. Ya akhirnya sama all time high di
bull market sebelumnya aja kan masih gapnya masih jauh tuh. Sedangkan Bitcoin udah tembus jauh. Iya, Solana juga kayaknya udah tembus all time high sebelumnya kan. Iya, bener. Soalnya udah. Oke. Tepuk tangan dulu dong guys buat Kak Alvin Tanasta. Mantap. Ya, Nggak berasa thank you, nih Kak obrolannya udah sepanjang dan sejauh ini. Iya. Kayak jauh aja. Nah, Kak. Sebentar sih. Iya, sebentar sih ya. Nah, tapi Kak, boleh nggak nih aku Kak Alvin juga, kalau tadi kan aku mintanya pesan buat investor atau trader, kenapa sih mereka nih harus mulai investasi gitu ya. Nah, kalau ini closing statement aja sih Kak, apa sih yang pengen disampaikan dari Kak Alvin ke para investor atau trader di luar sana yang mungkin sekarang memang lagi pada ya loyo-loyo aja nungguin marketnya Fotonya merah, sideways. kebakaran. Iya kayak gitu-gitu. Ada nggak nih Kak yang mau disampaikan ke investor dan trader ajaib? Ya tenang aja. Kalau kita tahu apa yang kita beli kan kita harus tenang, gitu kan. Dan gunain kesempatan ini buat belajar. Dan cari duit lebih banyak lagi supaya bisa invest lebih banyak supaya jadi lebih tenang. Wes, mantap. Itu dia. Nah, yang buat di belakang nih, kru-kru dengerin kata Calvin ya. Nggak cuma investor atau trader aja nih, tapi aku juga banyak belajar banget nih dari Calvin, karena memang yang dibutuhkan seorang investor atau trader itu ya tenang gitu ya, dan susah mencapai ketika kita apalagi kan duit ya, kita kalau udah duit orang Indonesia gitu ya, tipikalnya orang Indonesia itu ketika udah duit ya itu tadi, kalau misalkan untung dikit langsung tarik gitu. Sedangkan mereka mungkin belum paham apa sih sebenarnya tujuan mereka tuh dari awal. Mungkin mereka lupa gitu tujuan dari awal mereka investasi itu tuh apa gitu ya. Nah, oke, kalau gitu sekian Cuan Talks Ajaib Alpha kali ini. Sampai ketemu di Cuan Talks Ajaib selanjutnya. Bye-bye.